Aura mengerikan terpancar dari tas 9 istana milik pria jangkung itu, seolah-olah ada sesuatu yang sangat berbahaya di dalam tas 9 istana tersebut. Ayo serang bersama, hancurkan dia, teriak Cui Tianyu. Walaupun dia tidak tahu apa yang akan dikeluarkan oleh lelaki jangkung itu, dia berpikir bahwa karena dia dapat mengeluarkannya pada saat kritis ini, tentu saja itu cukup kuat untuk membalikkan keadaan. Pria muda berpakaian putih dan wanita berpakaian kuning tentu saja tahu batas kemampuan mereka. Mereka menyerang secara bersamaan, menggunakan kekuatan mereka yang paling dahsyat untuk melumpuhkan pria jangkung itu dalam satu gerakan. Namun pada akhirnya, itu masih terlambat setengah langkah. Bola mata hitam pekat muncul di tangan pria jangkung itu. Bola mata itu menyingkapkan keanehan dan kekuatan. Bola mata ini tidak terlihat seperti bola mata manusia, juga tidak terlihat seperti bola mata monster. Itu lebih seperti perwujudan dari suatu kekuatan tertinggi. Begitu bola mata keluar, cahaya redup memancar keluar. Tidak bagus. Ketiga pemuda berpakaian putih itu semuanya ketakutan. Meskipun mereka tidak tahu jenis bola mata apa itu, cahaya redup yang menyinarinya terlalu menakutkan, seolah-olah dapat membasmi semua makhluk hidup. Mereka bertiga langsung menghindar, tetapi tidak dapat bergerak. Bahkan Fang Lin, yang lebih jauh, pun sama. Tubuhnya membeku, seolah dibekukan oleh kekuatan tak dikenal. Brengsek, wajah Fang Lin berubah drastis, dan dia membuka mata rohaninya, mencoba menggunakan kekuatan mata rohaninya untuk melepaskan diri dari ikatan itu. Tetapi bahkan jika kekuatan mata spiritual muncul, itu hanya sedikit mengurangi rasa sakit dan tidak dapat membuat Fang Lin mendapatkan kembali kebebasannya sepenuhnya. Ketiga orang yang dipenjara juga membuka mata mereka, tetapi cahaya hantu itu sudah dekat dengan mereka dan mereka tidak bisa menghindarinya sama sekali. Engah. Ketiganya terluka parah dan terlempar mundur. Tak peduli apakah itu pemuda berpakaian putih, Cui Tianyu, atau wanita berpakaian kuning, mereka semua memuntahkan darah dari mulut mereka, wajah mereka sepucat kertas emas, dan napas mereka langsung melemah. Melihat cahaya redup itu menuju langsung ke arahnya, Fang Lin diam-diam mengerang dalam hatinya. Dia bukan ahli tulang spiritual dan tidak bisa dibandingkan dengan Cui Tianyu dan tiga orang lainnya. Kalau dia terkena cahaya redup ini, sekalipun dia cukup beruntung untuk tidak mati, kemungkinan besar dia sudah hampir mati. Pada saat itu, tanpa ragu-ragu, Fang Lin terhubung dengan kuil tertinggi di telapak tangannya. Saat cahaya redup itu datang, dia memasuki kuil tertinggi dan menghilang di tempat. Cahaya redup datang dan tidak menyapu apapun, membuat lelaki jangkung di kejauhan tampak sedikit muram dan tampak sedikit kecewa. Ketiga pemuda berpakaian putih itu jatuh ke tanah, tubuh mereka berantakan dan wajah mereka tampak sangat jelek. Fang Lin muncul kembali, melirik ketiga pemuda berpakaian putih yang terluka parah, dan sedikit mengernyit. Anak manis, di mana pohon muda Moro Holy Tree milikmu? Mengapa kau tidak menggunakannya? Fang Lin tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Pemuda berpakaian putih itu sangat marah, bukan hanya karena Fang Lin memanggilnya anak laki-laki tampan. Aku belum menyempurnakan pohon suci Moro, jadi aku tidak bisa mengerahkan banyak kekuatannya. Pemuda berpakaian putih itu berkata sambil menggertakkan giginya. Ada alasan lain, yang tidak dia katakan dengan lantang, yaitu karena kuku penghancur jiwa di tubuhnya hampir tidak mampu menekan kekuatan itu. Kalau saja dia menggunakan pohon Moro suci, meskipun mungkin saja kekuatan bola mata itu bisa dihalangi, kuku penghancur jiwa di tubuhnya akan terlalu mematikan. Bagaimana dengan kalian berdua? Kalian semua berasal dari klan besar, kalian tidak punya harta apapun, kan? Fang Lin melirik Cui Tianyu dan wanita berbaju kuning lalu berkata. Mereka berdua sangat frustrasi. Tentu saja mereka membawa harta karun, tetapi bola mata itu begitu aneh dan kuat sehingga tidak ada harta karun yang dapat menandinginya. Bahkan jika mereka mengeluarkannya, itu hanya akan menambah lelucon. Saudara Fang, idenya terlalu sulit. Kami khawatir kami tidak mampu mengatasinya. Cui Tianyu berkata sambil tersenyum kecut. Fang Lin melengkungkan bibirnya, tetapi dia harus mengakui bahwa pria jangkung itu memang karakter yang kejam. Bukan hanya kekuatannya yang luar biasa, harta karun yang dimilikinya juga sangat mengerikan. Pria jangkung itu tidak memilih untuk melarikan diri lagi. Dia juga terluka parah, tetapi dengan bola matanya dipegang di tangannya, pria jangkung itu memiliki sesuatu untuk diandalkan. Dia tidak menganggap serius siapapun di sini dan tampak tak terkalahkan. Dan saat ini, orang yang berada dalam kondisi terbaik tidak diragukan lagi adalah Fang Lin. Dia bahkan tidak mengeluarkan tenaga dalamnya dan hanya menonton pertunjukan dari awal sampai akhir. Pria jangkung itu menatap Fang Lin dengan tatapan muram, dan bola mata di tangannya juga bergerak. Murid-muridnya yang aneh menatap Fang Lin, seolah-olah dia ingin melihat semua hal tentang Fang Lin. Sebagai penerus, kamu sangat lemah. Ini mengecewakanku. Pria jangkung itu berkata, kata-katanya penuh dengan penghinaan terhadap Lin Senshen.
Fang Lin menyeringai percaya atau tidak, aku memiliki kemampuan untuk membasmimu. Pria jangkung itu mendengar ini dan sarkasme di wajahnya menjadi lebih intens. Apakah kamu pikir aku akan memberimu kesempatan untuk mengambil keuntungan dariku hanya karena aku terluka parah sekarang? Cui Tianyu dan dua orang lainnya di bawah juga berpikir bahwa Fang Lin tidak mungkin sebanding dengan pria jangkung itu. Kesenjangannya terlalu besar. Belum lagi keberadaan bola mata aneh itu, meski tidak ada bola mata, meski lelaki jangkung itu menyeret tubuhnya yang terluka parah, Fang Lin, seorang pendekar urat spiritual tingkat pertama, takkan sanggup melawannya. Kesenjangan alam yang sangat besar itu benar-benar menghancurkan segalanya, kecuali Fang Lin yang memiliki harta karun yang mengerikan seperti bola mata aneh itu. Tetapi apakah Fang Lin benar-benar memilikinya? Pemuda berpakaian putih itu mempunyai sebuah pikiran kecil dalam hatinya. Dia pernah bertarung dengan Fang Lin sebelumnya dan tahu bahwa orang ini memiliki beberapa harta karun yang kuat di tangannya, tetapi sulit untuk mengatakan apakah dia dapat mengalahkan bola mata aneh di tangan pria jangkung itu. Aku bisa memberimu kesempatan. Serahkan warisanmu, berlututlah di tanah dan jadilah budakku. Pria jangkung itu berkata dengan tatapan dingin, menatap Fang Lin seolah-olah dia adalah atasan. Fang Lin mencibir, tersenyum sangat cerah. Aku juga akan memberimu kesempatan. Berikan aku semua yang kau miliki, berlutut di tanah dan jadilah dantongku. Bersainglah secara langsung dan jangan menyerah. Pria jangkung itu mendengus dingin dan berhenti berbicara dengan Fang Lin. Dia mengaktifkan bola mata aneh di tangannya, mencoba membasmi Fang Lin dengan postur dan kekuatan yang paling dahsyat. Bola matanya bergetar, dan cahaya hantu yang menakutkan muncul kembali, menyapu ke segala arah. Fang Lin secara alami berada dalam jangkauan cahaya hantu tersebut, dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Melihat ini, ekspresi Fang Lin tidak berubah sedikit pun, bahkan matanya tidak bergerak, seolah-olah dia tidak menyadari cahaya mematikan yang mendekat. Pada saat kritis hidup dan mati, Fang Lin menghilang lagi, dan cahaya redup jatuh ke dalam kehampaan. Adegan ini membuat ekspresi pria jangkung itu sedikit berubah. Dia tidak tahu bagaimana Fang Lin menghindarinya. Jelaslah bahwa dia tidak punya tempat untuk melarikan diri karena terkekang oleh kekuatan bola matanya. Mungkinkah dia memiliki harta karun spasial? Pria jangkung itu tiba-tiba teringat sesuatu, dan pada saat ini, Fang Lin muncul lagi. Saat berikutnya, senyum muncul di wajah Fang Lin, dan cincin biru kerajaan yang tidak terlalu mencolok di tangannya tiba-tiba meledak dengan aura mengerikan yang membuat semua orang yang hadir bergidik. Sebuah tangan biru besar muncul dari cincin itu dan dalam sekejap mata, tangan itu sudah dekat dengan pria jangkung itu. Kemunculan tangan biru raksasa itu menyebabkan langit berubah drastis dan bumi bergetar. Tangan biru raksasa ini tampaknya berasal dari zaman kuno. Seorang pria kuat yang tak tertandingi menyeberangi sungai waktu yang panjang dan menyerang pria jangkung. Pada saat ini, lelaki jangkung itu seakan telah melihat kiamat dunia, yang ada di matanya hanyalah ketakutan dan kengerian tiada akhir. Tidak, pria jangkung itu mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Dia tidak mau gagal dan bahkan lebih tidak mau mati. Dia tiba-tiba membuka mulutnya dan menelan bola mata aneh itu. Hampir di saat yang bersamaan, sebuah tangan biru besar menyerang, dan aura mengerikan bagaikan lautan menyelimuti pria jangkung itu dalam sekejap. Bumi berguncang, matahari dan bulan redup. Seluruh gunung dan daratan berguncang, menyebabkan banyak monster dan prajurit di sini terkejut dan melihat ke arah yang sama. Fang Lin melangkah mundur, matanya sedikit menyipit, menatap pusat gelombang udara yang menakutkan. Titik. Ketiga pemuda berpakaian putih itu amat terkejut. Aura yang terpancar dari tangan biru raksasa itu terlalu mengerikan, seolah-olah bisa menghancurkan segalanya. Ketika segalanya berakhir, pria jangkung itu masih berdiri di sana. Namun penampilannya menakutkan. Separuh tubuh lelaki jangkung itu telah hilang, dari bahu kirinya hingga ke kaki kirinya, hilang sepenuhnya, seolah-olah ia telah dipotong oleh kapak besar. Dengan luka seperti itu, bahkan orang kuat di alam tulang roh akan merasa sulit bertahan hidup. Namun pria jangkung itu tidak mati. Dia masih hidup dan bahkan memiliki harapan yang sangat kuat. Meskipun Fang Lin terkejut dengan vitalitas pria jangkung itu, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia segera menyerbu, meraih tas 9 istana di pinggang lelaki jangkung itu, lalu mengeluarkan tombak tulang Jiao Xuanhai dengan tangan satunya dan menusukkannya ke tenggorokan lelaki jangkung itu. Wah, tanpa diduga, satu-satunya lengan yang tersisa dari pria jangkung itu terayun keras dan mengenai tombak tulang Xuanhai Jiao, membuat Fang Lin terlempar ke belakang. Namun, Fang Lin telah mengambil tas istana 9 yang menekan ginseng mayat berusia 1000 tahun dan menggantungkannya di pinggangnya. Dia segera mundur karena kekuatan pukulan lawan. Ah! Pria jangkung itu meraung bagaikan binatang buas dan tampak kesakitan luar biasa. Dia menatap Fang Lin dengan pandangan kesal, lalu segera melarikan diri tanpa henti.
Fang Lin tidak mau menyerah dan ingin mengejar, tetapi setelah ragu sejenak, dia menyerah. Pria jangkung ini terlalu menakutkan. Meskipun dia terluka parah, dia tetap saja bagaikan dewa ibel. Orang-orang tidak berani ceroboh atau meremehkannya. Fang Lin harus mengakui bahwa ini adalah orang yang sangat menakutkan. Bahkan dengan luka serius seperti itu, dia mungkin masih bisa bertahan hidup. Di tanah, ketiga pemuda berpakaian putih merasa sedikit kasihan saat melihat pria jangkung itu melarikan diri. Terutama pemuda berpakaian putih itu, dia juga merupakan keturunan kuil tertinggi, dia berharap keturunan lainnya akan terbasmi, sehingga dia dapat memiliki lebih banyak kesempatan. Tiba-tiba pemuda berpakaian putih itu terkejut, karena Fang Lin sedang menatapnya saat ini. Hal itu membuat pemuda berpakaian putih itu merasakan kulit kepalanya kesemutan. Peti mati tembaga hijau berkarat itu terbang keluar, dan dia pun segera menyerbu ke dalam peti mati tembaga itu. Kemudian peti mati tembaga itu berubah menjadi cahaya hijau dan langsung melarikan diri. Tanpa ragu-ragu, pemuda berpakaian putih itu tampak ketakutan oleh serangan mengerikan Fang Lin tadi. Dia sama sekali tidak berani tinggal di sini, karena takut Fang Lin akan melakukan hal yang sama kepadanya. Pria muda berpakaian putih itu bukanlah pria jangkung. Sekalipun ia juga punya kartu truf, ia tidak yakin ia dapat menahan pukulan dahsyat seperti itu. Melarikan diri adalah pilihan terbaiknya. Fang Lin memperhatikan peti mati perunggu itu berjalan menjauh dari jarak yang jauh dan tidak mengejarnya. Keturunan kuil agung memang semuanya cabul. Fang Lin tidak dapat menahan diri untuk mengatakan itu dalam hatinya. Sejak Fang Lin menjadi pemilik kuil tertinggi, dua pewaris kuil tertinggi yang ditemuinya, tidak peduli apakah itu pemuda berpakaian putih atau pria jangkung, keduanya adalah orang-orang dengan kekuatan luar biasa, dan masing-masing dari mereka memiliki kesempatan untuk memperoleh harta karun yang kuat. Sangat sulit untuk membasmi penerus kuil tertinggi. Namun hal ini tidaklah mengherankan. Untuk bisa menjadi penerus kuil tertinggi, seseorang mesti memiliki kekuatan dan kualifikasi yang amat luar biasa. Jika tidak, mustahil memperoleh pengakuan dari kuil agung. Dibandingkan dengan pemuda berpakaian putih dan pria jangkung, kelemahan terbesar Fang Lin adalah ia baru menjadi pemilik kuil tertinggi dalam waktu yang terlalu singkat. Kedua orang ini jelas menjadi pewaris kuil tertinggi sejak awal, jadi wilayah kekuasaan dan kekuatan mereka jauh lebih unggul daripada Fang Lin. Tentu saja, setidaknya untuk saat ini, pemuda berpakaian putih dan pria jangkung sama-sama menderita kekalahan di tangan Fang Lin. Pada saat itu, Fang Lin jatuh ke tanah dan membuka tas 9 istana yang direbutnya dari pria jangkung itu. Namun, ginseng mayat berusia 1000 tahun itu tiba-tiba terbang keluar dan kemudian berlutut di tanah. "Tolong ampuni nyawa saya, Tuan," kata si ginseng mayat milenium dengan wajah merana, masih mengira dirinya masih berada di tangan lelaki jangkung itu. Fang Lin menatapnya dengan jijik sayuran asin tua. "Aku tidak menyangka kau begitu tidak punya nyali sampai-sampai kau mau berlutut di hadapan orang lain." Ketika ginseng mayat berusia 1000 tahun itu melihat bahwa itu adalah Fang Lin, ia segera menunjukkan ekspresi malu, dan dengan cepat berdiri dengan wajah tuanya yang memerah. "Ahem, baiklah, aku sengaja melakukan ini agar si idiot besar itu lengah." Ginseng mayat berusia 1000 tahun itu berkata dengan serius, "Tetapi dari sudut pandang manapun, Anda merasa bahwa orang ini sangat bersalah." Fang Lin melambaikan tangannya dan melemparkan 2 lagi ramuan obat kuno ke dalamnya. Yang terakhir segera menjadi bersemangat dan dimasukkan ke dalam tas 9 istana oleh Fang Lin. Tidak jauh dari situ, Cui Tianyu dan wanita berbaju kuning keduanya sudah sedikit pulih, berdiri, dan mendatangi Fang Lin. Fang Lin menatap mereka berdua dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih atas bantuan kalian berdua. Ini 2 botol pil pembangun tulang." Sambil berbicara, dia mengeluarkan 2 botol pil dan menyerahkannya kepada mereka berdua. Cui Tianyu mengambil pil itu dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Fang benar-benar orang yang jujur." Namun, wanita yang memakai rok kuning itu tampak sedikit ragu-ragu, seolah-olah dia meragukan apakah pil yang diberikan Fang Lin padanya adalah pil pembangun tulang. Fang Lin melihat kecurigaan wanita berbaju kuning itu, tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa lagi. Kedua botol ini memang pil pembangun tulang. Fang Lin tidak melakukan apapun terhadap mereka. Akan tetapi, ini tidak dibuat oleh Fang Lin, melainkan diambil dari tas istana 9 milik pria jangkung itu. Selain itu, ada beberapa hal lain di dalam tas istana 9 milik pria jangkung itu, tetapi ada orang luar yang hadir, jadi Fang Lin tidak dalam posisi untuk memeriksanya. "Tuan Fang, saya pikir Anda datang ke sini untuk cabang Fengling Jade, kan?" Cui Tianyu membuka botol giok dan melihat pil pembangun tulang. Setelah memastikannya, dia bertanya pada Fang Lin. Fang Lin tertegun sejenak. Dia tidak tahu akan ada cabang Phoenix Jade di sini. Dia pikir itu adalah sejenis harta karun dari surga dan bumi. Namun kemudian hati Fang Lin menjadi gembira. Ternyata ada cabang Phoenix Spirit Jade di sini. Dengan cara ini,
Selama dia bisa mendapatkan cabang giok roh Phoenix, dia bisa memurnikan pil nirvana. Ya, aku di sini untuk Feng Ling Yuzi. Fang Lin mengangguk, tampak tetap tenang di permukaan. Kalau begitu, saya khawatir kita akan menjadi pesaing. Cui Tianyu berkata sambil tersenyum, tetapi ada makna yang dalam-dalam kata-katanya. Walaupun aku tidak tahu berapa banyak cabang giok Feng Ling yang akan lahir di sini, menurutku tidak mungkin hanya sedikit harta langka dan berharga seperti itu yang akan lahir. Seharusnya hanya ada satu, dan ditakdirkan untuk diperoleh hanya oleh satu orang. Kartu truf yang diperlihatkan Fang Lin saat dia melukai pria jangkung itu dengan parah sudah cukup untuk membuat Cui Tianyu dan wanita berbaju kuning merasa takut. Tentu saja, meski begitu, mereka tidak akan menyerah dalam memperjuangkan cabang Phoenix Jade. Lagi pula, barang ini terlalu langka, dan mereka masing-masing datang ke sini berdasarkan perintah, jadi sudah sewajarnya mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkannya. Tapi kita masih belum tahu di mana Feng Ling Yuzi berada. Apakah kamu punya petunjuk? Fang Lin bertanya dengan santai. Cui Tianyu tersenyum dan berkata, kami tidak punya petunjuk. Tuan Fang adalah seorang alkemis, jadi dia pasti pandai menemukan harta karun alam. Mungkin Tuan Fang punya beberapa petunjuk. Bisakah Anda membaginya dengan saya? Fang Lin juga tahu bahwa bahkan jika kedua orang ini benar-benar memiliki petunjuk, mereka tidak akan memberitahunya. Tentu saja hal yang sama berlaku padanya. Fang Lin menggelengkan kepalanya. Saya baru saja tiba di sini dan belum mencarinya. Saya tidak punya petunjuk apapun. Kalau begitu, kita bisa berpisah. Wanita yang memakai rok kuning itu berkata dengan dingin. Fang Lin dan Cui Tianyu keduanya mengangguk. Mulai sekarang, mereka akan menjadi pesaing dan mustahil bagi mereka untuk bertindak bersama. Lagi pula, mereka tidak akrab satu sama lain, jadi siapa yang tahu apa yang dipikirkan satu sama lain. Tuan Fang, selamat tinggal. Cui Tianyu mengepalkan tinjunya ke arah Fang Lin dan berbalik untuk pergi. Wanita yang memakai rok kuning itu pergi tanpa mengatakan apapun. Setelah kedua pria itu pergi, Fang Lin juga meninggalkan tempat itu. Suara perkelahian tadi terlalu keras, dan kemungkinan besar seseorang akan segera tertarik ke sini. Maka tidak baik jika menarik perhatian. Setelah meninggalkan tempat ini sejauh puluhan mil, Fang Lin berhenti, membuka mata rohaninya, memastikan bahwa tidak ada seorang pun di sekitar, dan kemudian memasuki kuil tertinggi. Di kuil tertinggi, Fang Lin melepaskan ginseng mayat berusia 1000 tahun dan memintanya untuk menceritakan semua yang telah dilihatnya di gunung dan sungai. Kisah ginseng mayat berusia 1000 tahun itu secara alamiah jelas dan dia suka menambahkan cerita berlebihan dari waktu ke waktu. Untungnya, Fang Lin akrab dengan kepribadian lelaki tua ini, jadi dia sangat memahaminya. Sepertinya berita tentang Feng Ling Yuzi itu benar, kalau tidak, begitu banyak kekuatan dari 3 kerajaan tidak akan mengirim orang ke sini. Namun, sepertinya ada yang aneh di gunung dan sungai ini. Beberapa monster kuat telah muncul, dan bahkan beberapa raja monster telah muncul. Mungkinkah mereka ada di sini untuk Feng Ling Yuzi juga? Fang Lin bergumam pada dirinya sendiri, sambil sedikit mengernyit. Kemudian Fang Lin menggelengkan kepalanya lagi. Tidak mungkin monster itu datang untuk Feng Ling Yuzi. Mungkin ada hal lain yang akan terjadi di sini. Kuharap tidak akan terjadi keributan besar. Munculnya beberapa Raja Ibel membuat Fang Lin merasa ada yang tidak beres. Mungkin para pendekar lain di daerah pegunungan ini tidak merasakan apa-apa, tetapi Fang Lin memang berasal dari negeri Qian. Munculnya Raja-Raja Ibel di luar perbatasan negara Qian bukanlah kabar baik bagi 3 kerajaan bawah. Raja Ibel manapun cukup untuk menghancurkan salah satu dari 3 kerajaan. Bahkan jika semua penguasa kerajaan Qian dikirim, mereka mungkin tidak dapat menghentikan Raja Ibel. Jika Raja Ibel di daerah pegunungan ini menjadi gila, maka akan terjadi bencana dan 3 kerajaan akan ditakdirkan menderita, sesuatu yang tidak ingin dilihat Fang Lin. Wah, aku tahu hal lain. Mungkin lebih buruk dari yang kau kira, kata Millennium Course Ginseng sambil melirik Fang Lin, sengaja membuatnya tetap penasaran. Fang Lin mengerutkan kening. Ada lagi. Ceritakan semuanya padaku. Ginseng mayat berusia 1000 tahun itu mengulurkan tangannya, yang berarti jika Anda memberinya obat kuno, ia tidak akan memberi tahu Anda apapun. Fang Lin tidak punya pilihan lain selain memberinya ramuan obat kuno dan menunggu langkah selanjutnya dari ginseng mayat berusia 1000 tahun. Ginseng mayat berusia 1000 tahun itu menggigit obat kuno itu dan kemudian berkata, saya juga melihat rubah perak. Apa? Fang Lin terkejut ketika mendengar itu, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Silver Fox lagi. Ketika Fang Lin berada di Gunung Binatang, dia melihat seekor rubah perak. Itu sungguh mengerikan. Ia mengaduk angin dan awan, menyatukan semua monster di Gunung Binatang, dan menyerang kota penekan monster, yang hampir menyebabkan bencana besar.
Dan sekarang seekor rubah perak telah muncul lagi di pegunungan ini. Fang Lin segera mengaitkan kedua hal itu. Benar sekali, itu rubah perak yang kita lihat sebelumnya, tapi lebih kecil dari yang kita lihat di Gunung Binatang Buas, tapi terlihat persis sama. Ada monster lain yang mengikutinya, terlihat sangat agung. Aku hampir ditemukan oleh rubah itu, kata Millennium Course Ginseng dengan rasa takut yang masih tersisa. Fang Lin merasa makin tertekan saat mendengar ini. Benar saja, rubah perak aneh itu muncul lagi, dan kali ini muncul di negeri tiga kerajaan. Apakah kamu akan menggunakan trik lama lagi? Atau apakah kamu punya rencana lain? Kata Fang Lin. Berita kemunculan Silver Fox membuatnya sangat khawatir. Ia takut kejadian penyerangan kota penekan setan akan terulang kembali. Tahukah kamu, kota penekan Ibel dijaga oleh banyak penguasa kerajaan Xuan, dan baru setelah kedatangan Kaisar Xuan dan dua penguasa istana, kota itu nyaris tak dapat dipertahankan lagi. Lalu bagaimana dengan tiga kerajaan bawah? Ada berapa master? Berapa banyak kota lain yang sekuat kota penekan setan? Saya khawatir ia tidak dapat menahan serangan monster itu sama sekali. Tentu saja, meskipun ada banyak monster di tiga kerajaan bawah, mereka masih jauh lebih rendah daripada monster di Gunung Binatang. Setidaknya jumlah raja monster jauh lebih sedikit dibandingkan yang ada di Gunung Binatang. Tetapi meski begitu, begitu monster dari seluruh tiga kerajaan bawah dikumpulkan oleh rubah perak, itu akan menjadi sangat mengerikan. Ini adalah kekuatan yang cukup untuk menghancurkan tiga kerajaan bawah. Meskipun ini hanya tebakan Fang Lin, karena dia telah mengalami sesuatu yang membuatnya ingin mati, Fang Lin akan berpikir ke arah ini. Wah, aku ingin menasihatimu bahwa kita tidak boleh menyinggung rubah itu, jadi sebaiknya kita bersembunyi darinya. Ginseng mayat milenium selesai memakan obat kuno dan berkata sambil bertepuk tangan. Fang Lin tidak mengatakan apa-apa. Dia tentu tahu kalau rubah perak itu tidak mudah untuk diganggu. Menurut apa yang dikatakan mumi tua Jing Zulong, rubah perak itu mungkin tengah berjuang untuk bersaing memperebutkan posisi Santo Ibel kontemporer. Bagaimana bisa ia menjadi binatang Ibel biasa jika ia mempunyai kemampuan bersaing dengan binatang Ibel lainnya? Mengambil napas dalam-dalam, Fang Lin mengesampingkan masalah Silver Fox untuk sementara waktu. Meskipun masalah ini mungkin menjadi sangat rumit, lebih penting untuk menemukan Feng Ling Yuzi terlebih dahulu. Pada saat itu, Fang Lin membuka tas 9 istana yang didapatnya dari pria jangkung itu dan memeriksa apa yang ada di dalamnya. Melihat ini, Fang Lin langsung kecewa. Ada sangat sedikit barang di dalam tas istana 9 ini kecuali beberapa pil dan beberapa kepingan giok. Dan sekilas tampak seperti tidak ada sesuatu yang sangat berharga. Jangan lihat dia, orang ini sangat miskin, kata Millennium Course Ginseng dengan nada meremehkan. Fang Lin mengerutkan kening. Pria jangkung ini adalah seorang prajurit di alam tulang roh. Sekalipun ini bukan tas istana 9 yang sering ia gunakan, ia tidak akan semiskin itu. Pada saat itu, Fang Lin dengan hati-hati memeriksa isi tas 9 istana, bahkan berbagai ramuan pun tidak ketinggalan. Informasi dalam lembaran giok ini. Ketika Fang Lin memeriksa slip giok, dia langsung tertarik dengan informasi di dalamnya. Slip giok ini mencatat berita tentang pewaris lain kuil agung. Dia bukan pemuda berpakaian putih, tetapi pewaris kuil tertinggi yang belum pernah dilihat Fang Lin sebelumnya. Orang ini tidak memiliki nama. Dia muncul lebih dari 100 tahun lalu dan sangat kuat, tapi dia menghilang seperti kilatan cahaya. Tidak seorang pun pernah melihatnya sejak itu. Terlebih lagi, orang ini telah mencapai tingkat kelima tulang roh 100 tahun yang lalu. Jika dia tidak meninggal, dia mungkin sudah mencapai tingkat yang lebih tinggi sekarang. Meskipun informasinya tidak banyak, namun sangat berharga. Setidaknya selain pemuda berpakaian putih dan pria jangkung, Fang Lin tahu tentang keberadaan pewaris keempat kuil tertinggi. Pria jangkung itu mungkin sudah menganggap orang di dalam kepingan giok itu sebagai targetnya dan ingin menemukannya. Dari 12 penerus kuil tertinggi, kecuali Fang Lin, yang diketahui hanyalah pemuda berpakaian putih dan pria jangkung. Meskipun orang dalam slip giok ini adalah yang keempat, tidak diketahui apakah dia masih hidup. Adapun pewaris kuil tertinggi lainnya, mungkin sebagian belum lahir, dan sebagian lagi mungkin sudah gugur. Sebagai pemilik kuil tertinggi, mungkin butuh waktu lama bagi Fang Lin untuk memahami keterikatan dengan keturunan kuil tertinggi lainnya. Setelah melihat semua yang ada di dalam tas 9 istana, Fang Lin membereskan semuanya, memasukkan kembali ginseng mayat milenium ke dalam tas 9 istana, lalu meninggalkan kuil tertinggi. Begitu dia muncul, Fang Lin terkejut saat mengetahui bahwa dia sebenarnya muncul di tengah sekelompok besar monster. Tiba-tiba seseorang muncul, membuat semua monster bingung. Mereka semua menatap Fang Lin dengan heran. Maaf, Fang Lin berkata dengan canggung, tetapi kemudian monster itu menjadi marah. Mengaum, raungan binatang buas terus terdengar, dan kawanan monster itu menyerang Fang Lin.
Aku sudah minta maaf, tapi kamu masih saja ingin memakanku. Itu benar-benar tidak masuk akal. Fang Lin berkata saat tombak tulang Xuan Hai Jiao muncul. Dia benar-benar kasar dan mulai berkelahi di antara para monster. Untungnya, meskipun ada banyak monster, kebanyakan dari mereka berada di alam transformasi kedua dan ketiga. Fang Lin telah melangkah ke jalur spiritual. Di matanya, monster pada level ini tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Saat tombak Xuan Hai Jiao Gu diayunkan, auranya menyapu dunia. Sekalipun seseorang tidak terkena tombak, dia akan terbasmi oleh aura tajam ini. Ini adalah pembantaian, dengan banyak monster menjadi korban. Mereka segera menyadari betapa kuatnya Fang Lin dan mulai melarikan diri. Fang Lin tidak mengejar mereka. Setelah membasmi monster itu, dia ingin pergi. Mengaum. Namun kemudian, aura ibel yang amat kuat menyerbu ke arahnya. Mata Fang Lin terfokus, dan dia melihat seekor monkey berwajah mengerikan muncul 100 langkah di depan, menatap Fang Lin dengan sepasang mata merah. Tidak diragukan lagi ini adalah Raja Ibel. Di belakang kera ini, ada 4 kera lagi, tetapi mereka berada pada alam transformasi keempat, setara dengan prajurit urat spiritual manusia. Ketika Fang Lin melihat Raja Ibel muncul, dia tidak ragu sama sekali. Dia menggunakan 9 langkah surga dan langsung melarikan diri tanpa terlibat dengannya. Apakah kamu bercanda? Raja Ibel setara dengan ahli tulang spiritual yang kuat. Kekuatan Fang Lin saat ini tidak cukup untuk menghadapi Raja Ibel, jadi dia hanya bisa melarikan diri. Ledakan. Tanpa diduga, sebuah cakar perak jatuh dari langit dan langsung menuju ke arah Fang Lin, membawa serta aura Ibel yang kuat yang tampaknya menghancurkan Fang Lin berkeping-keping. Ekspresi Fang Lin berubah drastis. Dia meningkatkan kecepatannya hingga batas maksimal dan terbang maju dengan kecepatan tinggi. Meski begitu, Fang Lin nyaris menghindari cakar perak raksasa yang jatuh dari langit, tetapi tetap saja terkena serangan roh jahat. Dadanya terasa sesak dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Fang Lin bahkan tidak menoleh, wajahnya serius, dia tahu siapa yang sedang bergerak. Di atas langit, seekor rubah perak tengah menatap Fang Lin dengan tatapan menggoda. Rubah perak ini persis rubah perak yang sama yang muncul di Gunung Binatang. Walaupun bentuk tubuhnya berbeda, aura dan penampilannya sama persis. Namun, jelas bahwa rubah perak yang muncul di sini hanyalah klon, dan auranya hanya setara dengan Raja Ibel tingkat atas. Tentu saja, bagi Fang Lin, tidak ada bedanya apakah rubah perak itu adalah Raja Ibel atau Raja Ibel tingkat atas, karena toh dia tidak bisa melawannya. Rubah perak jelas mengenali Fang Lin, jadi ia menyerang Fang Lin, dan tampaknya ia tidak bermaksud membiarkan Fang Lin lolos. Terdengar lolongan panjang dari rubah perak. Suaranya aneh dan sedikit mengejutkan. Pada saat yang sama, segala macam suara monster terdengar dari segala arah, seolah-olah menanggapi lolongan rubah perak. Segera setelah itu, tampaklah pemandangan ribuan binatang berlari kencang. Monster-monster itu tampaknya telah ditaklukkan oleh rubah perak. Atas panggilannya, mereka menanggapi dan datang menuju tempat ini. Kali ini seluruh wilayah pegunungan menjadi kacau. Para prajurit yang datang ke sini mencari Feng Ling Yuzi semuanya kebingungan. Banyak di antara mereka yang tidak sempat bereaksi dan masuk ke dalam kelompok monster dan terpaksa mulai berkelahi. Fang Lin adalah yang paling menyedihkan. Sejumlah besar monster mengincarnya, jadi Fang Lin harus bertarung sengit dengan berbagai monster sambil melarikan diri. Otang pembawa sial, apakah si rubah perak ini gila? Atau dia benar-benar ingin memusnahkan semua prajurit yang berkumpul di sini? Fang Lin memegang tombak tulang Xuan Hai Jiao di tangannya, wajahnya tampak muram. Pertarungan tak berhenti, langkah kakinya pun tak berhenti. Rubah perak menyerang lagi, masih menuju ke arah Fang Lin. Melihat ini, Fang Lin tahu bahwa jika dia menahan lebih lama lagi, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Dia menamparkan tas 9 istana dan mengeluarkan lampu kuno Dewa Api. Darah dan esensinya menetes ke dalamnya dan berubah menjadi minyak lampu. Tiba-tiba, api yang berkobar membubung ke langit, menyelimuti sekelompok besar monster yang mengejar Fang Lin di lautan api. Rubah perak tampaknya agak takut terhadap nyala lampu Dewa Api kuno, dan segera berhenti dan tidak melanjutkan mengejarnya. Fang Lin menghela napas panjang dan segera menyingkirkan kawanan monster yang mengejarnya. Di berbagai tempat, pertempuran masih berlangsung. Meskipun ada banyak monster, para prajurit yang datang ke sini pada dasarnya berasal dari 3 kerajaan atas. Tidak ada yang lemah dan semuanya sangat kuat. Para monster masih dapat mengandalkan jumlah untuk mendapatkan sedikit keuntungan di awal, tetapi mereka segera dikalahkan oleh para prajurit. Namun, serangan monster yang tiba-tiba itu juga membuat banyak orang bingung. Beberapa orang menyadari sesuatu yang aneh dan mengira Feng Ling Yuzi akan segera muncul, sehingga para monster ingin mengusir para prajurit di sini. Namun sebagian masyarakat juga ada yang menduga bahwa di balik semua ini ada yang mendorong dan mempunyai maksud yang besar. Di atas sebuah gunung, berdiri seorang laki-laki kurus,
berjubah hitam, memakai topi bambu di kepalanya, hanya memperlihatkan sepasang mata yang agak dingin dan diam. Saya kembali. Suara agak serak keluar dari bawah topi bambu, dipenuhi berbagai emosi yang bercampur jadi satu, yang hanya bisa digambarkan sebagai rumit. Di belakang pria bertopi bambu, ada orang lain. Dia adalah seorang wanita mempesona yang mengenakan gaun hitam dan memiliki wajah menawan. Hanya berdiri di sana tanpa melakukan apapun cukup enak dipandang. Gu Hanshan, sekarang kamu sudah kembali ke tiga kerajaan bawah, kupikir suasana hatimu sedang baik. Wanita berpakaian hitam itu berbicara, suaranya mengandung sedikit pesona. Orang biasa akan mudah kehilangan kendali ketika mendengar suara seperti ini. Pria bertopi bambu itu adalah Gu Hanshan, yang telah lama terjerat dengan Fang Lin. Kamu tidak harus ikut denganku. Gu Hanshan berkata dengan dingin, bahkan tanpa melihat ke arah wanita cantik di belakangnya. Wanita berpakaian hitam itu tersenyum malas. Raja Api memintaku untuk mengikutimu, jadi tentu saja aku akan pergi kemanapun kau pergi, dan aku akan mematuhi perintahmu. Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Ketika dia mengatakan hal ini, ekspresi di wajah wanita berpakaian hitam itu sungguh menyentuh. Ditambah lagi dengan nada bicaranya yang menggoda, sudah cukup untuk merayu banyak lelaki di dunia. Gu Hanshan tidak tergerak, bahkan sedikit rasa jijik terpancar di matanya. Kalau begitu, kalau aku memintamu pergi, apakah kau akan pergi? Wanita berpakaian hitam itu tersenyum dan berkata, kecuali Tuan Huo mengizinkanku kembali, aku tidak akan pergi. Selain masalah ini, aku bisa memuaskanmu dalam hal lainnya. Sambil berbicara, wanita berpakaian hitam itu benar-benar memeluk tubuh Gu Hanshan dari belakang, menempelkan erat payudaranya yang penuh ke punggung Gu Hanshan, dan mengusapnya dengan lembut. Wanita berpakaian hitam itu mengusap-usap dada Gu Hanshan, seakan-akan sengaja menggodanya. Menjauhlah dariku. Gu Hanshan sangat acuh tak acuh, seolah-olah dia sama sekali mengabaikan keindahan di belakangnya, dan tampak seolah-olah dia sedang memperlakukan orang yang kejam. Bahkan, sangat tepat jika wanita yang berpakaian hitam itu diibaratkan seekor ular atau kalajengking. Hehe, mungkinkah tubuhmu telah kehilangan respons pria karena perubahan yang begitu besar? Wanita berpakaian hitam itu tidak melepaskannya. Sepasang tangan gioknya perlahan bergerak menuju tubuh bagian bawah Gu Hanshan. Dengan remasan lembut, tepat saat wanita berpakaian hitam itu mencengkeram tubuh bagian bawah Gu Hanshan mendengus dingin, dan aura dingin pun menyebar, mengguncang wanita berpakaian hitam itu. Wanita bergaun hitam itu memiliki aura yang berantakan dan sedikit keterkejutan di matanya, tetapi kemudian dia tersenyum lagi seperti yang diharapkan dari seseorang yang dihargai oleh Raja Api. Kamu memang luar biasa. Jika kau menyentuhku lagi, aku akan memotong tanganmu. Gu Hanshan berkata, nadanya acuh tak acuh tetapi dengan sedikit niat membasmi. Wanita berpakaian hitam itu tampak sedikit terkejut dan dia tidak berani bersikap lancang lagi. Gu Hanshan dan wanita berpakaian hitam berdiri di puncak gunung untuk waktu yang lama. Tiba-tiba segerombolan binatang terbang melintas, melihat kedua orang di puncak gunung, lalu segera menukik turun sambil mengeluarkan suara-suara aneh, hendak menyerang Gu Hanshan dan yang lainnya. Gu Hanshan tidak membuat gerakan apapun dan bahkan tidak melihat binatang terbang itu. Wanita berbaju hitam itu melambaikan tangan gioknya dan energi internalnya melonjak keluar, membasmi semua binatang terbang dari alam bawah. Gu Hanshan, aku ingin mengingatkanmu lagi, meskipun kau sangat dihargai oleh Raja Api, ini adalah kesempatan terakhirmu. Jika Fang Lin tidak mati, kau akan mati. Wanita berpakaian hitam itu menatap punggung Gu Hanshan dan berkata dengan nada yang sedikit rumit. Aku tahu. Gu Hanshan menanggapi, dan dengan lompatan ia meninggalkan gunung. Wanita berpakaian hitam itu tidak ragu-ragu dan mengikuti Gu Hanshan dari dekat. Keduanya terjun ke pegunungan dan daratan. Pada saat yang sama, sekelompok master dari keluarga alkimia juga memasuki tempat ini dari tempat lain, semuanya demi Feng Ling Yuzi. Ling Ziwen, apakah benar-benar ada Feng Ling Yuzi di tempat hantu ini? Mungkinkah berita itu salah? Salah satu dari puluhan orang dari keluarga Dandao berkata kepada pria yang berjalan di depan. Pria itu tinggi dan kurus, mengenakan jubah alkemis. Dia tidak tampak muda dan tampaknya berusia 30-an. Ling Ziwen ini tentu saja adalah alkemis dari keluarga Ling. Kali ini dia membawa sekelompok orang dari keluarga alkimia yang memiliki hubungan baik dengan keluarga Ling untuk datang ke sini untuk mencari cabang giok Feng Ling. Tentu saja, jika cabang giok Phoenix ditemukan, secara alami itu akan menjadi milik keluarga Ling, dan mereka yang menemaninya juga akan menerima banyak manfaat dari keluarga Ling. Selain kami, banyak orang dari tiga kerajaan atas juga datang. Berita itu tidak mungkin salah. Kami hanya takut ada yang sampai di sana lebih dulu. Jika orang-orang dari tiga kerajaan atas itu mendapatkannya, akan sulit untuk menghadapinya. Ling Ziwen berkata, tampak sedikit khawatir. Jika orang-orang dari tiga kerajaan atas benar-benar memahaminya,
tidak ada yang bisa kita lakukan. Memang, kami bukan keluarga Long, dan kami tidak memiliki kepercayaan diri untuk bersaing dengan kekuatan 3 negara teratas. Tetapi orang-orang itu jelas tidak sehebat alkemis seperti kita dalam menemukan obat-obatan dan harta karun. Ya, kami masih memiliki beberapa keuntungan dalam menemukan obat. Semua orang membicarakannya, sebagian optimis terhadap pencarian Feng Ling Yuzi, sedangkan sebagian lainnya tidak banyak menaruh harapan. Hah, kenapa ada begitu banyak monster? Mereka tampaknya menjadi gila. Segera, Ling Ziwen dan kelompoknya menghadapi sejumlah besar monster. Meskipun sebagian besarnya tidak berada pada level tinggi, jumlah mereka masih cukup banyak. Fang Lin terus melarikan diri dan melihat masih banyak monster yang mengejarnya. Pada saat yang sama, aura rubah perak selalu terkunci padanya. Fang Lin menggertakkan giginya diam-diam dan ingin memasuki kuil tertinggi untuk bersembunyi. Pada saat ini, suara burung phoenix yang keras dan mengejutkan terdengar dari beberapa mil di depan. Suara teriakan burung phoenix menggetarkan langit dan bumi serta mengagetkan seluruh area. Rasanya dalam sekejap, seluruh langit menjadi cerah. Segera setelah itu, hantu emas burung phoenix ilahi naik ke langit, menerangi bumi dengan cahaya keemasan dan memenuhi langit dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Semua monster yang beraktivitas di gunung, baik yang sedang bertarung dengan manusia maupun tidak, seketika bersujud di tanah, gemetar ketakutan, merasakan ketakutan yang mendalam di dalam darah mereka. Bahkan rubah perak pun tampak sedikit ketakutan di matanya, tetapi kemudian ia mengeluarkan raungan yang lebih melengking, seolah menantang bayangan burung phoenix emas. Pemandangan yang aneh. Itu adalah cabang giok roh phoenix. Akhirnya muncul. Cabang giok roh phoenix telah muncul. Cepatlah ke sana. Barang ini milikku. Tak seorang pun boleh memilikinya. Cepat pergi, nanti hilang kalau kamu terlambat. Tiba-tiba, angin dan awan berkumpul, dan semua orang bergegas ke tempat di mana hantu Phoenix ilahi muncul. Mereka tidak ingin tertinggal dan ingin merebut cabang giok roh Phoenix. Pada saat ini, orang yang paling dekat dengan Feng Ling Yuzi tidak diragukan lagi adalah Fang Lin. Saat bayangan burung Phoenix muncul, jantungnya berdebar kencang. Tepat saat dia hendak mendapatkan cabang giok Phoenix dengan segala cara, Fang Lin tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Bayangan burung phoenix emas samar-samar memancarkan sedikit cahaya hitam. Tidak, itu bukan Feng Ling Yuzi. Fang Lin terkejut dan tampak sangat jelek. Bayangan burung phoenix yang cemerlang itu menampakkan cahaya keemasan yang suci dan agung, namun hanya Fang Lin yang melihat bahwa di kedalaman bayangan itu, ada bola cahaya hitam yang berkelap-kelip, yang tampak begitu aneh dan menakutkan. Itu bukan Feng Ling Yuzi. Sama sekali bukan. Fang Lin tidak ragu sama sekali. Dia tidak mendekati hantu burung Phoenix Dewa dan berbalik dan pergi. Bayangan Phoenix tidak bertahan lama dan segera meredup, tetapi dampak yang ditimbulkannya telah tercapai. Aura ini pasti Feng Ling Yuzi. Orang pertama yang tiba di sini adalah Ling Ziwen dan sekelompok orang dari keluarga alkimia. Saya melihat wajah semua orang penuh kegembiraan. Jelaslah mereka tidak menyangka perjalanan ini akan berjalan semulus itu. Ling Ziwen juga bersemangat, menggosok tangannya dan berkata, jangan tinggal diam, ambil cabang giok Feng Ling dan segera pergi, jangan biarkan siapapun menghentikanmu. Mendengar ini, semua orang menjadi tenang, mengangguk, dan menuju ke tempat di mana hantu Phoenix ilahi muncul. Ketika aku mendekat, aku melihat sebuah lembah yang dalam dan sempit, dan di lembah itu ada batu besar. Sebuah tanaman aneh tumbuh dari batu, berakar di batu besar, dan tumbuh liar ke atas. Objek ini berbentuk seperti cabang, tetapi warnanya emas muda, dengan untaian cahaya yang mengalir keluar. Ling Ziwen dan yang lainnya semuanya takjub. Menurut mereka, inilah Feng Ling Yuzi yang asli karena semua ciri-cirinya sama. Hah, kenapa ada buah? Tiba-tiba salah seorang di antara mereka menunjuk ke arah cabang giok Feng Ling dan berkata. Semua orang tercengang ketika mendengar ini, kemudian mereka melihat dengan saksama, dan ternyata memang ada buah hitam kecil di atas cabang Feng Ling Jade. Jika mereka tidak memperhatikan dengan teliti, akan sulit untuk menyadarinya. Aneh sekali, bagaimana mungkin cabang giok Feng Ling bisa berbuah? Ling Ziwen berkata sambil mengerutkan kening. Bukan hanya dia saja, tapi semua orang juga bingung. Menurut catatan, meskipun cabang giok Feng Ling memiliki spiritualitas, ia tidak akan menghasilkan buah. Tetapi cabang giok Feng Ling di batu besar itu menghasilkan buah berwarna hitam. Mungkinkah cabang giok Phoenix ini sangat istimewa, dan energi spiritualnya terkondensasi menjadi buah ini? Seseorang berspekulasi. Spekulasi orang ini langsung disetujui banyak orang. Mereka semua percaya bahwa itu karena energi spiritual dari cabang giok Feng Ling ini terlalu kaya sehingga dapat mengembunkan buah seperti itu. Namun Ling Ziwen tetap mengerutkan kening dan tidak menerima begitu saja. Perasaan yang diberikan buah hitam ini kepadanya sungguh aneh,
dan selalu ada rasa ketidaksesuaian yang tak terlukiskan dengan cabang giok Feng Ling emas. Saudara Ling, jangan ragu lagi, cepat ambil cabang giok Feng Ling dan bawa pergi. Orang di sebelahnya menasihati Ling Ziwen agar tidak membuang-buang waktu kalau ada orang lain yang datang dan mengganggu hal baik itu. Meskipun Ling Ziwen bingung, dia tidak dapat menemukan jawabannya saat ini, jadi dia tidak memikirkannya lagi dan berjalan menuju Feng Ling Yuzi. Pada saat ini, Silver Fox tiba-tiba muncul. Itu seperti hembusan angin menderu, membawa aura evil yang kuat. Semua orang yang hadir merasa ngeri, dan beberapa orang terjatuh ke tanah dengan wajah putus asa dan ngeri. Begitu rubah perak muncul, ia menunjukkan sikap yang benar-benar mendominasi. Dengan sapuan ekornya, ia menyapu semua orang yang ada di depannya. Kali ini, lebih dari selusin orang tewas di tempat. Silver Fox terlalu kuat. Di antara orang-orang dari keluarga alkimia ini, selain Ling Ziwen, hanya ada 2 master tulang spiritual lainnya. Pada saat ini, 2 prajurit tulang spiritual tidak terluka parah, tetapi yang lainnya sama sekali tidak dapat menahan serangan rubah perak dan mati di tempat. Brengsek, Ling Ziwen dan yang selamat lainnya semuanya memiliki ekspresi yang sangat jelek. Begitu banyak orang datang dan hampir semuanya meninggal sekaligus. Kerugiannya terlalu serius. Sekalipun mereka dapat kembali hidup-hidup, mereka akan menghadapi tekanan besar. Rubah perak menatap Ling Ziwen dan yang lainnya dengan jijik, lalu mata rubahnya yang jahat beralih ke Feng Ling Yuzi yang berada tidak jauh darinya. Saat dia melihat Feng Ling Yuzi, si rubah perak sepertinya menyadari sesuatu, dan secercah ketakutan melintas di matanya. Saat berikutnya, rubah perak itu lari tanpa menoleh ke belakang. Ling Ziwen dan 2 orang lainnya tercengang. Mereka berniat untuk bertarung hebat dengan binatang buas itu, tetapi si rubah perak malah melarikan diri. Mereka benar-benar bingung. Jangan khawatir tentang hal itu untuk saat ini. Saudara Ling, pergilah dan dapatkan cabang giok Feng Ling. Kita akan segera pergi dari sini. Kedua orang yang selamat itu berkata kepada Ling Ziwen. Ling Ziwen mengangguk dan segera bergegas menuju Feng Ling Yuzi. Hehe, kekayaan alam itu ada untuk siapa saja, dan tidak bisa dirampas begitu saja. Terdengar cibiran, lalu seorang pria jatuh dari langit dan menghentikan Ling Ziwen. Tak hanya itu, orang-orang yang datang dari segala penjuru akhirnya berdatangan, dan tempat itu tiba-tiba menjadi ramai. Ada begitu banyak mayat di sini. Sepertinya dia dibasmi oleh monster. Aura yang mengerikan. Aku khawatir Raja Ibel yang kuat pernah tinggal di sini sebelumnya. Ketika semua orang datang ke sini dan melihat mayat di mana-mana, mereka semua terkejut, tetapi kemudian mereka semua tertarik oleh Feng Ling Yuzi di lembah itu. Itu memang cabang giok roh Phoenix. Semua orang memperlihatkan ekspresi keserakahan dan nafsu. Mereka datang ke sini hanya untuk harta langka ini. Sekarang, karena sudah ada di depan mata, wajar saja jika semua orang tidak dapat menahan diri. Selama suatu waktu, banyak orang mengandalkan kultivasi luar biasa mereka sendiri dan mengambil tindakan langsung untuk merebut cabang giok Feng Ling. Ada banyak ahli tulang spiritual di antara mereka. Meskipun para pendekar urat spiritual yang hadir tidak turut serta, mereka turut menyaksikan dengan penuh semangat, mencari peluang apapun yang bisa dimanfaatkan. Mereka juga sangat menyadari bahwa persaingan antara pembangkit tenaga tulang roh adalah sesuatu yang mereka, para pejuang Vena Roh, tidak dapat ikuti, tetapi itu tidak berarti mereka tidak memiliki peluang untuk mendapatkan cabang giok roh Phoenix. Sesaat pertempuran dahsyat terjadi di sini, tenaga dalam meledak, suara gemuruh tak ada habisnya. Cabang Phoenix Jade berakar tenang di batu besar, bergoyang lembut tertiup angin, tampak begitu damai dan harmonis. Tak seorang pun menyadari bahwa buah hitam di atas cabang Feng Ling Jade itu diam-diam tumbuh membesar tanpa seorang pun menyadarinya. Engah, buahnya pecah dan asap hitam tiba-tiba menyebar, tetapi dengan cepat menghilang menjadi ketiadaan, jadi tidak ada penemuan apapun. 1 jatuh, 2 jatuh, 3 jatuh. Semakin banyak orang terjatuh. Pada awalnya semua orang mengira bahwa orang-orang ini dikalahkan oleh lawan-lawan mereka, tetapi mereka segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Beberapa orang yang berdiri dan menonton juga terjatuh tanpa alasan. Oh tidak, tempat ini aneh. Seseorang akhirnya berteriak, tetapi begitu suaranya keluar, wajahnya berubah drastis, dan dia terjatuh ke tanah kesakitan, memegangi tenggorokannya. Pada saat ini, bahkan mereka yang bereaksi paling lambat pun paham bahwa sesuatu yang sangat mengerikan telah terjadi di sini. Tidaklah disayangkan jika kamu mati karena dibutakan oleh apa yang ada di depanmu. Di kejauhan, Gu Hanshan dan wanita berpakaian hitam berdiri berdampingan. Gu Hanshan tidak berkata apa-apa, namun wanita itu terkekeh dan berkata, "Racun yang tak terlihat sedang menyebar. Sebagian besar orang yang berkumpul di sana sudah terjatuh dan mati seketika." Para prajurit tulang roh yang kuat masih mampu bertahan, tetapi wajah mereka pucat dan mereka kesulitan bernafas, seolah-olah ada sesuatu yang menyumbat tenggorokan mereka.
Ayo pergi. Seseorang terbang dan ingin melarikan diri dari tempat ini, tetapi tanpa diduga, energi internal yang dialirkan selama penerbangan menyebabkan racun di tubuhnya langsung meledak. Pria itu terjatuh sambil menjerit sebelum dia terbang jauh. Melihat pemandangan ini, mata semua orang dipenuhi kengerian. Mengedarkan energi internal justru akan menyebabkan racun dalam tubuh langsung meledak. Sama sekali tidak ada cara bagi siapapun untuk bertahan hidup. Untungnya, para ahli tulang spiritual yang kuat ini semuanya membawa banyak pil. Mereka mengeluarkan pil detoksifikasi dan langsung menelannya tanpa peduli apakah pil itu bermanfaat atau tidak. Mengapa ini terjadi? Seseorang bertanya, tidak begitu memahami situasi mengapa begitu banyak orang tiba-tiba diracuni tanpa alasan yang jelas. Ling Ziwen masih hidup. Walaupun dia diracuni, sebagai seorang alkemis, pil detoksifikasi yang dibawanya cukup ampuh, dan pil itu sedikit menekan tingkat racunnya. Ling Ziwen menatap cabang giok Feng Ling dan melihat retakan pada buah hitam di bagian atas cabang giok Feng Ling. Dia langsung mengerti. Itu benar-benar ini. Ling Ziwen menggertakkan giginya. Dia tidak pernah menyangka bahwa cabang giok Feng Ling yang menarik begitu banyak orang untuk memperebutkannya akan begitu mematikan. Meskipun dia tidak dalam bahaya serius untuk saat ini, racun dalam tubuhnya tidak mudah dikeluarkan. Begitu dia menggunakan tenaga dalamnya, racunnya akan meledak dan dia akan langsung mati. Apa yang harus kita lakukan? Mereka yang selamat di tempat kejadian saling memandang satu sama lain. Mereka telah bertarung sampai mati sebelumnya, tetapi sekarang mereka semua menghadapi krisis kematian akibat racun. Mereka tidak berniat meneruskan perjuangan dan hanya ingin menyelamatkan nyawa dan bertahan hidup. Racun ini dilepaskan dari cabang giok Feng Ling. Kalian tidak diperbolehkan menggunakan energi internal. Mari kita tinggalkan tempat ini terlebih dahulu. Ling Ziwen berkata dengan ekspresi sangat serius. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua menatap Feng Ling Yuzi dengan ngeri. Mereka tidak menyangka kejadian itu bisa begitu mengerikan dan merenggut nyawa banyak orang. Ling Ziwen baru saja teringat, tidak heran rubah perak datang begitu agresif sebelumnya, tetapi langsung melarikan diri setelah melihat Feng Ling Yuzi. Tampaknya rubah perak melihat keanehan Feng Ling Yuzi. Sayangnya, mereka saat itu sedang diliputi kegembiraan Feng Ling Yuzi, jadi mereka sedikit ceroboh. Tepat saat mereka hendak meninggalkan tempat itu dengan berjalan kaki, perubahan terjadi lagi. Batu besar itu tiba-tiba hancur, dan akar-akar tebal menjulur keluar dan langsung menuju ke arah para pejuang tulang spiritual dari dunia luar. Apa-apaan benda ini? Ling Ziwen dan yang lainnya semuanya terkejut. Menghadapi akar-akar aneh itu, mereka tidak berani menggunakan tenaga dalam mereka untuk melawan. Kepulan-kepulan, akar-akarnya, dengan kekuatan yang mengerikan, menembus tubuh beberapa orang sekaligus, dan menghisap daging serta darah mereka hingga kering dalam sekejap mata. Ketika yang lain melihat ini, mereka lari. Dua orang menolak mempercayainya dan menggunakan energi internal mereka, tetapi akhirnya terjatuh ke tanah. Akibatnya, semua orang hampir menghadapi jalan buntu. Tanpa bisa menggunakan tenaga dalamnya, mereka tidak mempunyai cara untuk melawan akar tersebut. Jika mereka menggunakan tenaga dalamnya, mereka akan diracuni dan mati seketika. Kepulan-kepulan, akarnya menyerang, dan orang-orang yang tersisa tidak berdaya untuk melawan. Mereka semua tertusuk sampai ke akar-akarnya. Tidak peduli seberapa keras mereka berjuang dan berteriak, itu tidak dapat mengubah apapun. Tampaknya pada titik ini, mereka ditakdirkan untuk mati dan menjadi makanan bagi makhluk jahat itu. Tak hanya manusia yang masih hidup, mayat-mayat beracun yang tergeletak di tanah pun tak luput dari nasib dihisap hingga kering. Setelah menyerap daging dan darah banyak prajurit, benda yang sangat mirip dengan cabang giok Feng Ling mengalami transformasi. Warna emas memudar, dan warna hitam suram menyebar. Buah yang tumbuh di bagian atas menjadi lebih besar, dan wajah manusia dapat terlihat samar-samar muncul di permukaan buah. Pemandangan ini sungguh aneh. Wajah manusia itu tampak mengerikan dan jahat, seolah-olah akan lahir dari buah itu. Tidak cukup, tidak cukup. Suara seperti hantu datang dari buah itu. Suara itu tampaknya membawa kekuatan aneh. Semua monster dalam radius 100 mil terpengaruh dan tanpa sadar menuju ke tempat asal suara itu. Benar saja, makhluk hantu itu muncul lagi. Aku tidak tahu apakah harta karun yang diberikan oleh Raja Api dapat menaklukkannya. Wanita berpakaian hitam itu sedikit mengernyit, menatap makhluk jahat yang aneh itu, dan berkata. Gu Hanshan juga memiliki ekspresi serius. Hanya dia dan wanita berpakaian hitam yang tahu makhluk jahat aneh itu. Selain untuk menyingkirkan Fang Lin, tujuan lain perjalanan mereka adalah untuk mendapatkan benda ini. Namun kini tampaknya makhluk jahat aneh ini tidak semudah yang dibayangkan untuk diatasi. Banyak sekali orang yang terbasmi karenanya. Meskipun Gu Hanshan dan wanita berbaju hitam memiliki harta yang dapat mengendalikannya, mereka masih merasa tidak yakin. Di sisi lain, Fang Lin juga menonton dari kejauhan.
Dia menyaksikan kematian tragis banyak prajurit. Dia senang karena dia bisa lolos dengan cepat, kalau tidak, dia akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Sepertinya ada monster berdarah yang dipelihara. Mungkinkah yang disebut cabang giok Phoenix itu hanya kebohongan, yang sengaja disebarkan oleh seseorang agar kita datang ke sini untuk mati dan menjadi makanan monster berdarah ini? Mata Fang Lin berbinar, dan dia menebak dalam hatinya. Bila memang benar demikian, maka dalang di balik kejadian ini pastilah sangat kuat, sebab bahkan kekuatan 3 kerajaan pun tertipu. Untuk sesaat, pikiran Fang Lin terasa sangat bingung. Terlalu banyak informasi di sini, pewaris kuil, rubah perak, berbagai kekuatan, manusia aneh berdarah daging. Hal-hal yang saling terkait ini membuat Fang Lin merasa bahwa masalah ini mungkin lebih luas daripada apa yang dilihatnya. Sekarang, Fang Lin punya 2 pilihan. Salah satu caranya adalah tetap di sini dan terus menunggu dan melihat. Sebaliknya, dia meninggalkan tempat ini dan kembali ke kerajaan Qian. Lagi pula, itu bukan urusannya dan dia dapat memilih untuk tidak ikut campur. Namun, jika kita mengabaikan situasi ini dan membiarkannya terus berlanjut, hal itu mungkin akan berubah menjadi malapetaka yang melanda 3 kerajaan. Saat itu, bahkan jika Fang Lin tidak ingin terlibat, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Pada saat ini, para monster yang terpesona oleh suara itu datang ke sini dengan tatapan bingung. Adegan yang sama muncul lagi. Tak ada satupun monster yang selamat. Mereka semua kehilangan darah dan saripati dagingnya dan menjadi mayat-mayat keriput. Monster berdarah daging itu tampaknya akhirnya mencapai titik kritis. Buah itu meledak dan sosok aneh melompat keluar dari buah itu. Ini adalah seorang laki-laki, bentuk tubuhnya tidak berbeda dengan orang biasa, hanya saja tubuhnya ditutupi oleh tumor yang mencolok, dan pada tumor tersebut, tampak dengan jelas wajah banyak orang. Terlihat jelas bahwa wajah orang-orang itu adalah wajah orang-orang yang daging darahnya telah dihisapnya, dan semuanya muncul di tubuhnya, sungguh aneh dan mengerikan. Kemunculan monster daging dan darah ini membuat langit dan bumi seolah kehilangan warnanya. Tatapan mata Fang Lin tampak serius. Bahkan dari jarak yang begitu jauh, dia dapat merasakan aura mengerikan yang dibawa oleh monster berdarah daging itu. Ini adalah monster yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Semakin jauh, sosok rubah perak muncul, dan sepasang matanya yang sangat manusiawi menatap monster berdarah itu dengan ketakutan di matanya. Rupanya, bahkan pria tangguh seperti Silver Fox pun takut pada makhluk aneh berdarah daging ini. Kalau itu tubuh asli Silver Fox, tentu dia tidak akan takut, tapi sekarang yang ada di sini hanyalah klon. Jika monster darah dan daging ini mengincarnya, Silver Fox pasti akan mendapat masalah. Akan tetapi, rubah perak tidak bisa pergi begitu saja. Ada sesuatu yang harus dilakukannya di sini. Jika berangkat sekarang, perjalanan ini akan sia-sia. Namun, keberadaan monster berdarah daging ini membuat Silver Fox sangat takut. Dia tidak berani muncul dengan mudah lagi. Dia juga berpikir tentang bagaimana cara menyingkirkan monster darah dan daging ini atau membawanya pergi dari sini. Si aneh berdarah daging itu berdiri di sana cukup lama tanpa bergerak sedikitpun. Wajah-wajah yang berdesakan di tubuhnya memperlihatkan segala macam ekspresi, tetapi wajah makhluk aneh berdarah daging itu sendiri sangat biasa. Mengaum. Tiba-tiba, monster daging dan darah itu meraung ke langit, dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya, menyebar ke segala arah. Ini adalah racun yang sangat beracun. Tanpa kultivasi yang mendalam atau bentuk tubuh yang khusus, mustahil untuk menahan racun mematikan ini. Dan dilihat dari penyebaran racun ini, saya khawatir area dalam radius 1000 mil tidak akan terhindar. Untuk sesaat, Fang Lin, Gu Hanshan dan wanita berpakaian hitam yang bersembunyi dalam kegelapan, semuanya segera mundur, tidak berani tinggal sedetik pun. Sekalipun mereka tidak takut pada racun miasma, mereka tidak akan menempatkan dirinya di dalamnya. Jika monster darah dan daging itu merasakan kehadiran mereka, itu akan menjadi masalah besar. Ini masalah besar. Aku tidak tahu apakah orang aneh berdarah ini akan menerobos masuk ke kerajaan Qian. Jika memang sampai seperti ini, aku akan menghentikannya bahkan jika aku harus menggunakan semua kartuku. Fang Lin berkata pada dirinya sendiri sambil mundur. Di sisi lain, Gu Hanshan dan wanita berbaju hitam tengah memikirkan cara menaklukkan monster berdarah ini sambil mundur. Kita tidak bisa membiarkannya terus tumbuh. Untuk saat ini, kita masih bisa menekannya dengan bantuan harta karun. Jika kita menundanya lebih lama lagi, saya khawatir kita tidak akan bisa menekannya, kata Gu Hanshan dari tim wanita rok hitam. Gu Hanshan mengangguk tanpa banyak keraguan, dan menepuk tas istana 9 di pinggangnya. Sebuah cermin hitam seperti tinta muncul di tangannya. Cermin ini sangat aneh. Bahkan permukaan cerminnya hitam pekat. Bentuknya lebih menyerupai pelat hitam daripada cermin. Wanita berpakaian hitam itu juga mengeluarkan sesuatu, yaitu rantai berwarna merah tua.
Itu terbuat dari bahan yang tidak diketahui, tetapi memiliki kilau yang terkendali dan sangat luar biasa. Saat keduanya mendengar langkah kaki, Gu Hanshan sengaja melepaskan ki dan darahnya sendiri, dan tiba-tiba bayangan naga terbang keluar dari tubuhnya, yang sebenarnya merupakan tanda bahwa ki dan darahnya seperti naga. Hah, Fang Lin tampaknya juga merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba melihat ke arah Gu Hanshan dan terkejut melihat seekor naga ki dan darah terbang keluar. Monster daging dan darah di tengah racun tersebut secara alami merasakan keberadaan Gu Hanshan. Ia mengeluarkan raungan aneh dan mulai berlari ke arah Gu Hanshan. Monster berdarah itu mulai berlari dengan gerakan yang sangat berlebihan. Tumor di tubuhnya terus berayun, dan wajah-wajah manusia di sekujur tubuhnya meratap kesakitan, tampak sangat mengerikan. Ini dia, Gu Hanshan berteriak dingin, tetapi dia tidak panik sama sekali. Bahkan ketika racun itu menyerangnya, tidak ada perubahan. Sebaliknya, wanita berbaju hitam tampak sedikit gugup. Dia mencengkeram rantai merah di tangannya dan menatap monster berdarah daging itu semakin dekat dengan rasa jijik. Fang Lin melihat pemandangan ini dari kejauhan dan terkejut. Seseorang benar-benar ingin menargetkan monster berdarah itu. Seberapa beraninya dia? Mari kita lihat situasinya dulu. Jika mereka berdua benar-benar bisa menaklukkan monster berdarah daging itu, aku juga bisa membantu. Fang Lin berkata dalam hati, kemudian dia menahan nafas, bersembunyi dalam kegelapan dan mengamati situasi. Monster berdarah itu menyerbu dengan marah, sambil mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Bau darah yang dikeluarkan Gu Hanshan sangat menarik baginya, dan ia berharap bisa menelan Gu Hanshan utuh dalam satu gigitan. Melihat monster berdarah itu semakin dekat, Gu Hanshan dan wanita berpakaian hitam masih menunggu, menanti kesempatan yang paling tepat. Meskipun harta karun di tangan mereka kuat, jika mereka tidak dapat menaklukkan monster darah dan daging ini sekaligus, maka kekuatan mereka akan sangat berkurang jika digunakan lagi. Oleh karena itu, bagi Gu Hanshan dan wanita berpakaian hitam, hanya ada satu kesempatan. Jika mereka gagal, mereka hanya bisa mundur dan tidak boleh bertahan. Semakin dekat. Akhirnya, monster daging dan darah itu berlari hingga jarak 100 langkah dari Gu Hanshan dan pria lainnya. Mereka bahkan bisa mencium bau busuk yang menyengat dari monster berdarah daging itu. Lakukan, Gu Hanshan meraung, dan cermin hitam di tangannya tiba-tiba terbang keluar. Berdengung, cahaya hitam jatuh dari cermin dan menyelimuti monster daging dan darah itu. Tiba-tiba monster daging dan darah itu bergetar hebat dan berhenti bergerak sama sekali. Oh, monster daging dan darah itu meraung berulang kali, tampak sangat marah, dan gelombang kekuatan yang menakjubkan meledak darinya. Cahaya cermin hitam terus membesar, dan kekuatan penekanannya pun menjadi semakin kuat. Meskipun monster darah dan daging itu terus meronta, ia tidak akan mampu melepaskan diri untuk sementara waktu. Melihat cermin hitam berhasil menekan monster darah dan daging ini, wanita berpakaian hitam tidak berani lalai. Dia memasukkan tenaga dalam ke dalam rantai merah di tangannya, lalu tiba-tiba melemparkannya. Rantai itu meliuk-liuk seperti naga, mengikat monster berdarah itu dengan erat. Rantai daging dan darah menjadi lebih marah, tetapi pada saat ini, ia tidak hanya ditekan oleh kekuatan cermin hitam, tetapi juga diikat oleh rantai merah. Pendekatan bercabang dua ini membuatnya sama sekali tidak dapat bergerak. Belum lagi kekuatan cermin hitamnya, rantai merah tua itu terbuat dari bahan khusus dan sangat kuat. Meski monster darah dan daging itu kuat, ia dibatasi ketat oleh rantai merah tua. Fang Lin melihat pemandangan ini dalam kegelapan dan diam-diam merasa takjub. Tampaknya kedua orang ini benar-benar mampu. Mereka benar-benar menekan monster daging dan darah itu dengan bantuan dua harta karun. Monster daging dan darah itu meraung dan meraung, auranya terus-menerus meledak keluar, dan wajah-wajah manusia yang padat di tubuhnya juga meraung di saat yang sama. Ekspresi wajah Gu Hanshan tiba-tiba berubah. Aura monster daging dan darah ini terus meningkat, dan kecepatan peningkatannya terlalu cepat. Mengapa rasanya tak bisa ditekan lagi? Wanita berpakaian hitam itu juga berbicara, dengan nada khawatir. Gu Hanshan menggertakkan giginya, dan seluruh auranya meledak keluar. Dengan jentikan tangannya, dia berubah menjadi tangan raksasa yang menjulang tinggi dan jatuh dengan keras. Ledakan, tangan besar itu mendarat keras pada monster berdarah daging itu, namun tak disangka, bukan saja tidak melukainya, tetapi malah semakin merangsang keganasan dan kekerasannya. Tidak bagus, kita tidak bisa menahannya, Gu Hanshan berkata dengan suara berat dan ekspresi yang sangat jelek. Mereka masih meremehkan kekuatan monster berdarah daging ini. Bahkan dengan cermin hitam dan rantai merah di tangan mereka, sulit untuk menahannya. Pada saat ini, monster daging dan darah itu terus meraung, merangsang kekuatan dalam tubuhnya, dan terus-menerus melahap vitalitas semua makhluk hidup dalam jarak 100 mil. Bahkan bumi pun mulai menjadi tandus. Ini adalah tanda bahwa energi bumi sedang diserap. Mulai sekarang,
Tanah ini akan tetap tandus dan tidak mungkin ada rumput atau pohon yang tumbuh. Warna hitam itu bergetar, dan meskipun masih mengeluarkan kekuatan untuk menekan monster darah dan daging itu, tampaknya ia tidak mampu melakukannya. Walaupun rantai merah masih terikat pada monster berdarah itu, sepertinya ia hanya membutuhkan waktu sesaat untuk melepaskan diri. Apakah kita akan gagal begitu saja? Kata wanita berpakaian hitam itu dengan enggan. Gu Hanshan juga sangat tidak mau, tetapi dengan kekuatan mereka berdua, mustahil untuk menghadapi monster berdarah daging ini, dan mundur tampaknya menjadi satu-satunya pilihan. Mengaum. Pada saat ini, monster daging dan darah itu akhirnya berhasil lepas dari rantainya. Rantai merah itu runtuh sedikit demi sedikit, dan monster daging dan darah itu tiba-tiba meraung ke arah Gu Hanshan dan wanita berbaju hitam, dan gelombang udara yang mengerikan menyerbu. Keduanya terkejut dan berusaha melawan, tetapi mereka tetap saja seperti layang-layang yang talinya putus. Mereka terguncang dan mundur berulang kali dengan darah muncrat dari mulut mereka. Black Mirror juga meledak dengan kekuatan terkuatnya saat ini, membatasi pergerakan rantai daging dan darah lagi. Melihat ini, Fang Lin tidak ragu lagi. Dia segera muncul di belakang kedua pria itu, menangkap mereka, lalu menghilang ke udara. Patah. Monster berdarah daging itu meninju dan menghantam cermin hitam itu dengan keras. Cermin hitam itu tidak mampu menahan hantaman seberat itu dan hancur berkeping-keping. Sayangnya, tidak ada sosok yang terlihat. Monster darah dan daging itu sangat marah dan berlari ke arah lain. Di kuil tertinggi, Fang Lin menurunkan Gu Hanshan dan wanita berbaju hitam lalu menghela napas lega. Baiklah, kita aman di sini. Fang Lin berkata, lalu menatap kedua pria itu. Pandangan ini bukanlah masalah besar, karena sebelumnya, karena jaraknya, dan perhatian Fang Lin lebih pada monster berdarah itu, dia tidak melihat penampilan kedua orang itu dengan jelas. Wanita berpakaian hitam itu baik-baik saja, Fang Lin tidak mengenalnya, tetapi dia merasa bahwa wanita itu sangat menggoda dan jelas pada pandangan pertama bahwa dia bukan orang baik. Tetapi ketika Fang Lin mengamati pria yang mengenakan topi bambu itu lebih dekat, dia terkejut. Meskipun mukanya tertutup, Fang Lin masih bisa melihatnya. Pada saat itu, Fang Lin tertawa. Atau lebih tepatnya, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar akan menyelamatkan musuh yang menentukan hidup dan mati ini. Itu hanya candaan. Gu Hanshan, ternyata itu kamu. Fang Lin berkata dengan nada yang sangat aneh. Gu Hanshan tidak menyembunyikan apapun. Dia mengangkat topinya dan memperlihatkan wajah aslinya. Masih sama seperti sebelumnya, sebagian besar wajahnya tampak seperti monster, dan hanya sebagian kecil wajah yang tampak seperti orang normal. Gu Hanshan menatap Fang Lin dengan tatapan dingin, permusuhannya terlihat jelas, tetapi hatinya juga sangat rumit. Fang Lin tidak menyangka bahwa dia akan menyelamatkan Gu Hanshan, dan Gu Hanshan tidak menyangka bahwa dia akan diselamatkan oleh Fang Lin. Wanita berpakaian hitam itu tentu saja mengenali wajah Fang Lin. Dia berdiri bersama Gu Hanshan dan menatap Fang Lin dengan mata yang sangat waspada. Auranya tersembunyi, seolah-olah dia bisa menyerang Fang Lin kapan saja. Pada saat ini, suasana di antara ketiga orang itu tampak sangat aneh. Tempat apa ini? Gu Hanshan bertanya dengan suara berat. Fang Lin tersenyum, ini wilayahku. Kalian semua sekarang adalah tawananku. Beraninya kalian bersikap begitu sombong. Mendengar ini, Gu Hanshan dan wanita berbaju hitam itu sama-sama merasakan firasat buruk di hati mereka, samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Jika melihat ke sekelilingnya, tempat itu tampak seperti istana kuno dan megah, tetapi sebelumnya mereka jelas berada di pegunungan, jadi bagaimana mungkin ada istana? Jelas, ini adalah ruang independen yang hanya bisa dimasuki Fang Lin. Keduanya dibawa ke ruang independen ini oleh Fang Lin. Apa yang kamu inginkan? Gu Hanshan bertanya, tanpa ekspresi, tetapi diam-diam memikirkan cara untuk melarikan diri. Fang Lin menatap Gu Hanshan dari atas ke bawah, lalu bertanya dengan penuh minat, bukankah terakhir kali aku memotong semua tangan dan kakimu? Kenapa sekarang kau melompat-lompat seolah tidak terjadi apa-apa? Gu Hanshan mendengus dingin dan tidak menjawab. Namun, Fang Lin tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Untuk sebuah anisasi misterius dan kuat seperti Hidden Killing Hall, seharusnya tidak sulit untuk membantu orang menumbuhkan tangan dan kaki baru. Katakan padaku, apa yang kalian berdua lakukan di sini? Apakah kalian di sini untuk membasmiku lagi? Fang Lin berkata kepada mereka berdua dengan nada meremehkan. Aku memang di sini untuk membasmimu, kata wanita yang memakai gaun hitam. Meskipun dia berkata demikian, kedengarannya agak genit. Fang Lin melirik wanita berbaju hitam itu dan berkata sambil tersenyum, apa hubunganmu dengan Meng Yuan? Ketika wanita berpakaian hitam itu mendengar Fang Lin menyebut Meng Yuan, ekspresinya sedikit berubah, dia adalah adik perempuanku.
Fang Lin mengangguk, tidak heran mereka semua terlihat begitu menggoda. Aku pernah bertemu seorang wanita berbaju merah sebelumnya. Dia pasti berasal dari garis keturunan yang sama denganmu. Wanita berpakaian hitam itu matanya berkedip-kedip namun tidak mengatakan apa-apa. Tidak seorang pun tahu apa yang dipikirkannya. Tiba-tiba, Gu Hanshan bergerak, bermaksud untuk melancarkan serangan diam-diam sementara Fang Lin sedang santai dan ceroboh. Serangan Gu Hanshan sangat dahsyat dan cepat. Dalam keadaan normal, Fang Lin mungkin berhasil disergap olehnya. Namun, ini adalah kuil tertinggi, ini adalah wilayah kekuasaan Fang Lin, dan ini adalah istana tempat tinggal Fang Lin. Di sini, Fang Lin seperti seorang kaisar. Segala sesuatu di sini berada di bawah kendalinya. Kecuali semua orang di sini memiliki kekuatan untuk bersaing dengan kuil tertinggi ini, mereka hanya bisa menjadi mainan Fang Lin. Dengan suara keras, kekuatan kuil tertinggi muncul dengan sendirinya, melindungi Fang Lin dan sekaligus menjatuhkan Gu Hanshan. Gu Hanshan terkejut dan ekspresinya menjadi semakin jelek. Dia telah menyadari bahwa ruang independen ini tidak sederhana dan sepenuhnya berada di bawah kendali Fang Lin. Ingin bertarung dengan Fang Lin di sini sama saja dengan mencari kematian. Sekarang kamu harus mengerti bahwa kamu tidak memiliki kemampuan untuk melawanku di sini. Kamu hanya bisa hidup jika aku membiarkanmu hidup. Jika aku membiarkanmu mati, kamu harus mati. Fang Lin berkata dengan ringan, seolah dia sama sekali tidak peduli dengan kehidupan Gu Hanshan dan wanita berbaju hitam itu. Perasaan ini membuat kedua pria itu sangat tidak nyaman, terutama Gu Hanshan. Dia begitu membenci Fang Lin, sampai-sampai dia ingin memotong-motongnya. Tetapi sekarang dia terjebak di sini dan sepenuhnya menjadi tawanan Fang Lin, bahkan tidak punya ruang untuk melawan. Perasaan ini membuat Gu Hanshan sangat tertekan. Dia kemudian teringat bahwa dia tampaknya telah gagal dalam setiap konfrontasi dengan Fang Lin. Gu Hanshan, kita adalah teman lama. Katakan padaku bagaimana aku harus menghadapimu kali ini. Fang Lin berkata sambil tersenyum. Wajah Gu Hanshan muram, dan dia berkata, jika kamu ingin membasmiku, lakukan saja. Fang Lin menatap Gu Hanshan dengan bercanda dan berkata sambil tersenyum, aku tahu kamu tidak takut mati. Kamu telah menjadi setengah manusia, setengah hantu. Kurasa kamu telah mengesampingkan hidup dan mati. Akan membosankan untuk membasmimu seperti ini. Gu Hanshan mendengus dingin, apakah kau ingin menyiksaku? Tidak peduli cara apa yang kau gunakan, aku tidak akan tunduk padamu, Fang Lin. Lebih baik kau basmi aku dengan cepat, kalau tidak aku akan memanfaatkan kesempatan untuk membasmimu. Apa yang dikatakan Gu Hanshan benar. Dia memang tidak takut dengan siksaan apapun. Rasa sakit dan siksaan yang ia alami hingga menjadi seperti sekarang ini sungguh tak terbayangkan. Dapat dikatakan bahwa dia telah menahan rasa sakit yang paling hebat di dunia. Sebaliknya, kematian merupakan suatu kelegaan baginya. Wanita berpakaian hitam itu berkata kepada Fang Lin, sekarang kami ada di tanganmu, kau boleh membasmi kami atau mencincang kami sesuka hatimu, tetapi membasmi kami tidak akan membawa manfaat apapun bagimu. Fang Lin menatap wanita bergaun hitam itu dan berkata sambil tersenyum, oh. Mengapa kau tidak memberitahuku mengapa membasmimu tidak akan menguntungkanku? Wanita berpakaian hitam itu berkata dengan tenang, namamu, Fang Lin, selalu ada dalam daftar balai pembasmian tersembunyi. Selama kau masih hidup, seseorang akan selalu datang untuk membasmimu. Salah satu tujuan Gu Hanshan dan aku datang ke sini kali ini adalah untuk membasmimu. Namun, jika kami berdua gagal dan mati, kau akan segera menghadapi pembasmi yang lebih mengerikan. Saat itu, kau tidak punya pilihan selain mati. Lebih baik kau tetap bersama kami. Setidaknya balai pembasmian tersembunyi tidak akan mengirim orang lain untuk membasmimu. Fang Lin mengangguk sambil berpikir meskipun apa yang kamu katakan terdengar aneh, namun tampaknya masuk akal. Melihat Fang Lin tampaknya dibujuk olehnya, wanita berok hitam itu melanjutkan, aula pembasmian tersembunyi tidak akan pernah melepaskan target apapun. Alasan mengapa kamu masih hidup sepenuhnya karena kamu telah bergabung dengan Liga Dan. Jika kamu bukan anggota Liga Dan, kamu pasti sudah lama mati. Begitu kamu membasmiku dan Gu Hanshan lagi, aula pembasmian tersembunyi akan segera mengirim pembasmi yang lebih kuat. Bagaimana kamu bisa bertahan di negeri tiga kerajaan ini? Titik. Fang Lin menatap wanita bergaun hitam itu dan berkata sambil tersenyum, kamu memang pandai berbicara, tetapi Gu Hanshan adalah musuh lamaku. Jika aku membiarkannya hidup dan terus berpikir untuk membasmiku, itu bukan ide yang bagus, kan? Kau benar, selama aku masih hidup, aku pasti akan membasmimu. Gu Hanshan berkata dengan dingin. Wanita berpakaian hitam itu sangat marah hingga dia hampir mati. Dia telah berbicara lama hanya untuk mencegah Fang Lin membasmi mereka. Tetapi dengan kata-kata Gu Hanshan, bukankah semua yang dikatakannya tadi menjadi sia-sia? Gu Hanshan, diamlah. Wanita berpakaian hitam itu tak dapat menahan diri untuk mengumpat.
Gu Hanshan melirik wanita yang memakai rok hitam itu dan berkata sambil tersenyum, jika kamu ingin hidup, berlututlah padanya. Dada wanita bergaun hitam itu naik turun, dan dia menggertakkan giginya. Saya harap kamu bisa selamat. Setelah kata-kata ini diucapkan, ekspresi Gu Hanshan sedikit berubah dan dia tidak lagi memandang wanita berpakaian hitam itu. Fang Lin menyipitkan matanya sedikit, menatap wanita berpakaian hitam itu, lalu menatap Gu Hanshan, dengan senyum tipis di sudut mulutnya. Gu Hanshan, aku tidak menyangka bahwa bahkan setelah kau menjadi seperti ini, masih ada orang yang menyukaimu. Aku benar-benar iri dan cemburu. Fang Lin berkata sambil tersenyum. Wanita berpakaian hitam itu tetap tanpa ekspresi dan berkata, jika kamu bersedia melepaskan kami, aku akan membantumu lolos dari kejaran balai pembasmian tersembunyi. Benarkah? Tapi kupikir jika kalian berdua masih hidup, itu akan menjadi ancaman yang terlalu besar bagiku. Bagaimana kalau hanya satu dari kalian yang bisa selamat? Fang Lin berkata sambil berpikir. Gu Hanshan tidak memiliki ekspresi di wajahnya, tetapi wanita berok hitam itu mengerutkan kening. Dia melirik Gu Hanshan, dan melihat bahwa dia tidak bereaksi, dia menggigit bibirnya dan berkata kepada Fang Lin, jika hanya satu dari kita yang bisa selamat, biarkan Gu Hanshan selamat. Mendengar ini, Fang Lin terkejut, sementara Gu Hanshan mengepalkan tinjunya. Kenapa kau tidak ingin bertahan hidup? Kenapa kau ingin dia hidup? Fang Lin bertanya sambil mengerutkan kening. Wanita berpakaian hitam itu tersenyum, jika aku bisa mati untuknya, itu akan sepadan. Aku tidak butuh kau mati untukku. Kau tidak memenuhi syarat. Gu Hanshan berkata dengan nada yang sangat dingin dan sedikit penolakan. Kemudian, Gu Hanshan menatap Fang Lin dan berkata, kau telah membasmi ayahku. Kau dan aku memiliki perseteruan hidup dan mati. Tidak ada rekonsiliasi antara kau dan aku. Bahkan jika aku hanya memiliki satu napas tersisa, aku akan mencari kesempatan untuk membasmimu setiap malam. Gu Hanshan, wanita berpakaian hitam itu berteriak, tampak sangat marah. Fang Lin tetap diam dan tidak banyak bicara. Dia melambaikan tangannya dan kekuatan kuil tertinggi turun, memenjarakan kedua pria itu. Dia tidak segera mengambil keputusan apapun. Bagaimanapun, dia sudah menangkap orangnya, jadi dia bisa mengambil keputusan kapan saja. Pada saat itu, Fang Lin meninggalkan kuil tertinggi. Dunia luar telah dibuat kacau oleh monster berdarah itu. Seluruh wilayah pegunungan itu sunyi dan suram, banyak monster yang daging dan darahnya dihisap hingga kering. Para prajurit yang sebelumnya memasuki gunung dan sungai untuk mencari Feng Ling Yuxi telah terbasmi. Para penyintas yang cukup beruntung untuk bertahan hidup tidak berani tinggal di sana dan semuanya melarikan diri. Bahkan Silver Fox tidak berani menghadapi monster berdarah itu dan memilih melarikan diri. Fang Lin menemukan jejak monster daging dan darah itu, dan ternyata sedang menuju langsung ke negara Meng. Melihat ini, Fang Lin menghela napas lega. Untungnya, dia tidak pergi ke arah negeri Qian. Namun meski begitu, Fang Lin sangat khawatir. Meskipun Meng Guo tidak ada hubungannya dengan dia, bagaimanapun juga, itu tidak bersalah. Kalau saja monster darah dan daging itu sampai di sana, mungkin akan mengakibatkan bencana yang tak terbayangkan. Hah! Fang Lin segera menemukan sesuatu yang salah. Monster-monster itu telah menghilang sepenuhnya, seolah-olah mereka semua telah bersembunyi. Monster darah dan daging itu tidak dapat menghisap darah dan daging monster lain, sehingga ia tampak sangat maniak, dan kecepatan larinya pun meningkat pesat. Ledakan, kilatan petir yang menyilaukan turun dari langit dan menyambar monster berdarah itu dengan keras. Petir itu datang begitu tiba-tiba sehingga Fang Lin terkejut. Dia mengamati dengan saksama dan melihat seekor rubah perak muncul dan menawarkan harta karun. Harta karun ini adalah sebuah palu perak kecil. Tampaknya sangat tua, tetapi mengandung aura guntur dan kilat yang sangat kuat. Palu perak kecil inilah yang terus-menerus melepaskan petir dan guntur untuk menyerang monster berdarah daging itu. Dilihat dari situasinya, petir memiliki efek penghambatan yang kuat pada monster darah dan daging. Setiap kali petir menyambar, monster darah dan daging itu akan meraung dan mundur terus-menerus. Melihat hal itu, rubah perak pun terus mendesak palu perak kecil itu berulang kali, sehingga kekuatan guntur dan kilat makin kuat dan hebat. Ledakan. Beberapa tumor di tubuh monster berdarah daging itu hancur oleh petir, dan nanah serta darah kotor mengalir keluar, jatuh ke tanah dengan suara mendesis. 930.